Henshin. Bahas pagi-pagi, baru bangun, beres-beres, mandi, udah seger, udah tampan seperti kami sama Tomang. Jadi emang untuk bahas episode Saber akhir-akhir ini tuh harus dalam kondisi yang prima, teman-teman ya. Terasa segar bugar sekali ini badannya. Nah, setelah kemarin episode yang membekas karena di bagian akhirnya itu begitu epic ya, dimana para ksatria itu baru bangun subuh-subuh langsung berangkat pergi perang siap mati. Dan episode 45 ini tuh masih menjadi episode yang cukup bagus sih menurut Ana ya. Jadi sisi positifnya adalah si Saber ini tuh masih bisa menjaga tensinya dan gak lari kemana-mana di episode ini. Jadi biasanya tuh banyak kasus dimana kita itu udah berekspektasi tinggi, bahkan sangat tinggi ya, tapi tidak sesuai harapan. Tapi buat episode ini oke lah teman-teman ya. Jadi nggak usah aneh, pokoknya sampai tamat PR-nya si Saber ini tuh cuma satu ya, yaitu tinggal jaga konsistensi aja. Udah begitu saja. Jadi langsung aja kita bakalan bahas Kamen Rider Saber episode 45 teman-teman. Let's go. Perlu kita ingat objektif dan conditionnya biar kalian itu nggak nontonnya itu sekedar gelut-gelut doang. Ini para ksatria di sini. Jadi di sini itu para ksatria ini harus mengalahkan Sistorius dan merebut bukunya. Udah simple as that. Tapi conditionnya ya, di sini mereka itu berpacu dengan waktu karena kehancuran Wonderworld terus berjalan yang menyebabkan dunia nyata juga di sini bisa ikut hancur karena ikut terhubung juga si dunia nyata dan dunia Wonderworld itu yang menyebabkan orang-orang juga bisa ikut hilang di sini. Begitu ya. Jadi berpacu dengan waktu, harus buru-buru mereka juga gitu. Nggak cuman asal sekedar ngalahin dengan santuy-santuy. Jadi di awal para ksatria sudah dihadang oleh para kroco-kroco di sini ya, yang banyaknya macam army mau nonton BTS itu ya. Jadi benar-benar banyak banget ya, itu udah kayak macam semut pak ya. Udah kayak lautan asli ya. Akhirnya nih kroco-kroco juga nongol lagi teman-teman setelah sekian lama. Karena sampai lupa apa nama kroco-kroconya apa ini ya, Shimi atau apa ya, lupa. Di bagian pertama kita di sini sudah disuguhkan dengan bagian yang keren, yaitu di mana para 10 ksatria di sini berubah bersama-sama. Berisik sih ya, tapi keren ya. Jadi di sini udah macam konser pak, itu sound Henshin keluar semua ya. Brave Dragon, lampu doa, Lion Set Game. Wah, udah pusing pak. Nah, ada satu bagian yang menurut Ana agak membagongkan ya di bagian ini, dan Ana udah janji bahas sejak episode lalu, dan memang terjadinya itu di episode kali ini. Yaitu apa? Yaitu Tante Sophia yang berubah menjadi Kamen Rider Calibur. Aduh, sabar dulu, nggak usah emosi ya. Jadi Ana bakal jelasin di sini alasan dan beberapa faktor yang bikin Ana kurang srek aja di bagian ini. Jadi disimak dulu ya. Jadi gini ya, menjelaskan dulu kondisi Tante Sophia yang merupakan imitasi dari si Luna yang menjadi penghubung dunia gitu. Karena lapuknya si Wonderworld, si Tante Sophia juga ikut terkena efeknya, yaitu keberadaan dia yang semakin menghilang, ya kan? Maka dari itu di episode lalu dia itu diberikan Ankokuken Kurayami oleh si Yuri, karena si Ankokuken Kurayami itu memiliki semacam pelindung gitu ya. Jadi sama halnya dengan si Yuri. Si Yuri itu bisa tetap ada di dunia ini walaupun dia udah semakin kayak mau menghilang karena pelindung cahaya yang diberikan sama si Kogoken Saiko gitu ya. Kalau nggak ada dua pedang ini, ya mereka bisa hilang aja dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi ini gimana ya? Ini tuh biar nggak menghilang atau bisa dibilang kayak memperlambat lah ya. Jadi di sini Tante Sophia ini harus memegang si Ankokuken untuk jadi semacam jimatnya gitulah ya. Nah, stop dulu teman-teman ya. Nah, untuk penjelasan teori di atas menurut Ana sih masuk akal ya. Dimana Tante Sophianya mau hilang harus megang Ankokuken karena ada pelindungnya dan segala macam. Pokoknya masuk akal. Dan Ana nggak ada protes di bagian ini sama sekali ya. Nggak ada protes asli. Jadi logis-logis aja. Nah, berarti yang Ana kurang srek itu cuman hal simple aja sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak usah sampai si Tante Sophia ini jadi Calibur juga. Udah megang Ankokuken aja ya. Menurut Ana ya kurang pas aja gitu sosok Tante Sophia yang udah kayak sinetron bidadari feminimnya, jadi seperti kayak sosok mother banget. Terus jadi Kamen Rider yang garang, jadi Calibur. Apalagi track recordnya kalau kita tahu pengguna Kamen Rider Calibur itu keren-keren semua loh. Fukamiya Hayato, Kwami Jodaichi, terus lanjut ke Kento. Ya agak jomplang aja gitu tiba-tiba ke Tante Sophia yang loh kok bisa gitu ya. Ini sampai bingung pak, asli ya. Jadi nggak ngerti Ana juga di sini apa biar kasatrianya di sini genap 10 gitu ya. Dan emang nggak ada pengguna lagi yang cocok gitu ya. Kalau Sora ya lebih lawak lagi gitu ya.
Syukur aja ini nggak dipertambah sama kayak tiba-tiba si Mei-chan jadi Falcon. Aduh, itu mah udah pusing banget. Ya menurut Ana sih cuman gimana ya, berasa nggak cocok aja, udah gitu doang teman-teman ya. Apalagi tiba-tiba Kalibur tapi tiba-tiba suaranya Tante Sofia gitu, ridernya garang, suaranya feminim. Geli dengarnya, asli denger geli gitu ya. Jadi ini sama case-nya kayak Izu jadi Zero tuh, hampir mirip kayak gitu. Jadi gimana ya, anyone can be rider sekarang ya. Jadi kayak nggak jadi trademark khusus begitu ya. Jadi semuanya kayak bisa jadi rider. Lu rider, gua rider, semua pun bisa jadi rider di sini. Jadi kayak nggak eksklusif aja gitu menurut Ana sih ya. Nah di bagian ini kan ada si Kamijo Daichi sama si Fukamiya Hayato ya muncul. Entah mereka ini proyeksi apa gimana, tapi ini dijelaskan sama Yuri, ini tuh terjadi karena andilnya si Tassel ya. Walau Tassel udah nggak ada, tetap aja di sini dikasih tahu kayak ada andilnya. Jadi ini juga sama kayak sebelumnya, bagaimana bisa si Kento ini berkomunikasi sama bokapnya di episode berapa tuh pas debutnya Cross Saber ya. Ini kan karena andil si Tassel juga gitu ya. Nah kenapa nggak papanya Kento aja yang jadi Kalibur walaupun cuman proyeksi bisa dibilang. Terus misalkan nggak bisa lama di dunia itu karena cuman proyeksi, terus jadi Kalibur waktunya habis, ya udah ganti aja ke Kamijo Daichi. Nah Kamijo Daichi habis waktunya, ya udah nggak ada lagi penggunanya, gitu aja ya. Jangan karena bingung ya karakter ini ya jadi disempet-sempetin jadi rider juga. Jadi gitu ya, secara teori menurut Ana sih masuk-masuk aja. Cuman Ana agak nggak serak aja liatnya. Udah begitu aja ya. Di balik itu ada fact unik, dimana aktrisnya si Tante Sofia katanya sih dia pribadi katanya seneng jadi Kalibur karena bisa membahagiakan anaknya yang nonton Kamen Rider Saber juga setiap hari Minggu pagi ya. Dan suite-nya si Kalibur itu katanya sih dimodifikasi khusus untuk episode 45 kali ini biar jadi lebih feminis gitulah ya. Kalau kalian lihat mungkin size-nya lebih kecil atau gimana ya, disesuaikan biar jadi kayak wanita lah gitu. Mungkin suite aktornya juga wanita ya. Ya udah itu dia pembahasan Ana sih untuk Tante Sofia yang jadi Kamen Rider Kalibur. Kalau misalkan kalian ada pro, ada kontra dengan pendapat Ana ya silakan kalian komentarin aja di bawah dengan sehat ya. Kalau Ana sih alasannya ya kurang serk aja gitu ya. Bukan Ana haters Tante Sofia apa gimana, udah kurang serk aja gitu. Apalagi mengingat karakter Tante Sofia yang seperti itu. Udah gitu aja. Dan oke lanjut di sini. Ya, jadi di awal para ksatria di sini harus melawan kroco-kroco dulu sebelum masuk lebih dalam. Dan di sini menurut Ana actionnya bener-bener keren ya. Di bagian awal bantai-bantai para kroco ini bener-bener keren banget ya. Ya beda aja gitu ya, terasa beda actionnya asli ya. Bener-bener kayak rasa summer movie, nggak kayak rasa serial actionnya. Udah kayak Dynasty Warrior aja gitu ya, bantai-bantai yang banyak-banyak kayak begini. Dan buat lawan kroco ini emang lebih jadi urusannya si Saiko sama si Kalibur sih ya, untuk membuka jalannya si Toma dan kawan-kawan ini untuk masuk lebih dalam. Jadi ini ada kerjasama antara pedang cahaya dan juga pedang kegelapan. Oke, sesampainya di dalam di sini para ksatria ini masih dihadang dan harus menghadapi keempat Lord of Wise atau Dewa Kebijakan terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu di episode sebelumnya juga, di sini Lord of Wise ini benar-benar kuat-kuat banget ya. Jadi emang semua ksatria di sini diharuskan bertarung mati-matian. Para ksatria di sini pokoknya terbagi menjadi grup 2 orang ya untuk menghadapi setiap satu Lord of Wise. Nah, kita di sini bakal bahas satu persatu battle-nya juga ya. Jadi dimulai dari yang pertama dulu, yaitu si Kenzan dan juga si Slash di sini melawan Lord of Wise Spartan, yang menurut Ana adalah battle yang paling keren. Seriusan, ini paling keren menurut Ana ya. Jadi sempoyongan di awal-awal udah compang-camping dan diakhiri dengan sangat GG gaming lah kata Bang Windah mah. Bahkan kaget Ana juga di sini pas nonton, gila si bocil bisa keren begini. Jadi kalian yang udah nonton juga pasti udah tahu dan pasti setuju kalau bagian ini tuh paling keren. Dimana ada sedikit kerjasama lah ya antara si Slash dan si Kenzan ini. Dan diakhiri dengan finishing si Calamity Strike yang memakai Mumekian Kyomu dari si Kenzan. Ini gila keren banget. Ini asli pokoknya keren banget lah ya. Dimana ada sosok Desas juga kan pas finishing. Kan secara teori Lord of Voice itu yang mengajarkan teknik pedang para ksatria kan. Jadi Calamity Strike ini yang bukan ajaran Sword of Logos, jadi logis aja gitu bisa nge-hit si Lord of Voice ini. Di bagian ini banyak beberapa faktor yang Ana suka. Jadi pertama pastinya actionnya, nggak usah ditanya ya di sini ya. Jadi di sini epic banget. Terus pembawaan dan karakter Ren juga terlihat lebih dewasa menurut Ana. Jadi terlihat dia ini lebih kalem lah ya. Biasanya kan dia
dia itu aku yang kalahin. Wah, langsung serang gitu ya. Tapi di sini ngomongnya santuy banget. Dia gua yang kalahin. Asik, santuy banget ya. Jadi Mumeiken juga dipakai sama si Ren di saat udah terjepit kan, di saat udah akhir-akhir battle gitu, nggak dari awal banget. Jadi kita itu kayak nggak menduga-duga gitu. Wah, kayak kejutan gitu Mumeiken tiba-tiba dipakai sama si Kenzan di sini. Sayangnya udah beres battle malah ditinggal doang ya. Padahal dibawa aja, kenapa sih gitu. Dan di bagian akhir buku Desas akhirnya juga hilang sepenuhnya ya. Jadi finishing itu yang Calamity Strike itu emang bener-bener jadi momen-momen terakhir banget bersama si Desas. Itu keren sih teman-teman ya. Apalagi ada kayak sialnya si Desas di pinggangnya si Ren itu ya. Macam si Desas kan itu jadinya. Itu keren sih asli. Salut ya. Ada bagian yang sedih ya. Nah ini. Apakah Daishinji mati? Dia bilang katanya cuman kecapean, tapi posenya kok kayak modar sambil meluk Suzune gitu ya. Jadi orang capek tuh bukan kayak begitu gitu. Jadi kita juga sebagai penonton pastinya khawatir, aduh mati nggak lu ya gitu. Itu kayak orang udah mau menemui ajalnya lah bisa dibilang. Itu dia menurut Ane ya yang luar biasa dari battle ini, yaitu Kenzan dan Slash melawan Lord of Voice Spartan. Itu keren lah. Si bocil GG Gaming lah menurut Ane ya. Ane berani akui acung jempol di sini buat si Kenzan ya. Lanjut, Blades dan Buster di sini melawan Lord of Voice Highlander. Hasilnya udah pasti kelenger juga di sini. Tapi yang bikin sedih itu dimana si Babang Windah malah nyuruh si Rintaro ini pergi duluan katanya. Katanya dia nggak akan kalah sebagai bapaknya Sora, sebagai kesatria terkuat, bla bla bla. Dia nggak akan kalah. Anda jadi punya feeling buruk malah di bagian ini ya. Kalau pahit-pahitnya nanti si Om Buster ini bakalan mati ya. Takutnya di sini walau dengan optimismenya yang tinggi tetap aja mati gitu. Aduh, kalau Ryo Ogami mati, Anda sedih sih jujur. Sedih jujur ya, meninggalkan istri dan juga si Sora yang masih bocil. Sedih lah gitu ya, apalagi di episode lalu kan diperlihatkan di mana dia itu makan-makan dengan keluarga sederhananya gitu. Sedih aja gitu ya kalau mati ini, aduh. Sisanya sih tetap intens, walau hasilnya tetap sama teman-teman, pada kelenger semua. Shindai Basudara melawan Lord of Voice Diago. Hasilnya tetap kalah juga dua kesatria ini, tapi Angela May-nya keren loh, BTS banget gitu. Misalkan Toma dan Kento di sini melawan Lord of Voice Kwon ya. Jadi walau udah pakai Cross Saber, tetap aja kalah di sini ya. Sekuat apa sih power levelnya ini ya? Bahkan Storius juga di atasnya. Aduh, gimana itu lawan Storius, udah nggak kesentuh, Pak. Nah, karena si Ren udah berhasil mengalahkan salah satu Lord of Voice kan di awal-awal, dia nyusul sampai sini, sampai ke pertarungannya si Kento dan si Toma di sini, biar bisa kerjasama bareng si Kento dan si Toma ini bisa pergi ke si tempatnya si Storius, kayak begitu. Jadi emang si Kento dan si Kenzan kan ini emang rekan ya, bisa dibilang ya. Nah, gila lah ini udah final battle gini juga si bocil kematian ini dapat porsi yang lumayan banget nih ya. Syukur keren-keren aja loh ya. Jadi nggak ada protes juga. Anda bisa berani bilang acung jempol malah ya. Jadi emang gimana ya, kalau Kenzan fight juga ya, kalau mateng penggambarannya ya keren gitu. Jadi itu dia untuk para ksatria teman-teman. Toma baru nyampe ke tempat Storius juga di episode minggu depan ya. Jadi nggak tahu lah fightnya gimana. Cross Saber lawan Lord of Voice aja udah kalah. Ini ini Cross Saber one on one lawan Kamarade Storius ya. Ini wah, nggak kebayang sih bakal gimana gitu ya. Tapi di sini ada perbincangan cukup dalam ya antara Storius dan juga Luna. Sebelumnya di alam bawah sadarnya bisa dibilang Storius itu ngobrol dengan si Zuos dan juga si Regiel ya, yang masih manusia bisa dibilang ya. Jadi itu kelihatan outfitnya juga mereka itu jadul banget, yang sekitar 2000-3000 tahun lalu, yang masih punya pemikiran yang baik lah menurut Ana ya. Jadi langsung to the point, intinya sih nggak ada konflik ya sebab akibat yang gimana banget ya. Malah si Zuos dan si Regiel ini menanyakan alasan Storius itu kenapa begini gitu. Ya ini semua terjadi ya emang pada dasarnya si Storius ini jahat aja dan punya akal bulus aja. Gitu aja sih yang Ana tangkep ya, nggak ada yang aneh-aneh gimana. Perbincangannya juga Ana nggak akan breakdown panjang-panjang antara si Luna dan Storius. Nah itu kenapa bisa si Storius itu ngobrol sama si Zuos dan si Regiel, itu karena andilnya si Luna juga ya, yang kayak memindahkan mungkin alam bawah sadar Storius hingga bisa bertemu dengan mereka berdua. Ya gitulah penjelasannya sebenarnya nggak usah di breakdown banget, cuman kalau kalian nonton ya pasti kalian mengerti lah kenapa itu bisa terjadi gitu. Jadi di sini perbincangan Luna dan Storius ini sih intinya si Luna ini mencoba mempersuasi
Sistorius ya, dengan menyebutkan beberapa kebaikan dan juga tentang tentang kebaikan-kebaikannya si Toma juga gitu. Dimana kan si Sistorius itu sangat membutuhkan Toma katanya ya di sini. Ini komunikasinya semacam si Luna ini mengirim rohnya ke tempatnya Sistorius gitu. Rohnya tapi bisa terlihat gitu. Sementara jasadnya ya masih nunggu di pohon gitu diem ya. Jadi kayaknya menguras banyak tenaga deh, makanya agak sempoyongan juga kan dia setelah komunikasi ini. Di episode ini memang terasa banget para ksatria ini susah payah banget dan mati-matian banget di stage ini, bisa bilang. Ini membuat kita juga jadi berasa hopeless. Ini gimana ngalahinnya, seperti aneh gitu. Bertanya-tanya terus, ini gimana sih ngalahinnya. Jadi nggak kayak serial-serial lain yang udah ketebak, udah pasti kalah. Emang sih ada kemungkinan besar pasti para ksatria ini tuh menang ya. Cuman kan kita dibuat deg-degan aja gitu kan, karena terlihat kuat banget gitu di sini ya. Jadi kayak belum ketemu titik terangnya lah gimana ya. Walau ya sebenarnya ujung-ujungnya protagonis ya pasti menang gitu ya. Cuman kan di sini bagus gitu ngebawanya, dimana kalah, dimana kita itu dibuat se-hopeless mungkin. Ya pokoknya sih itu perasaan yang paling menonjol itu ya deg-degannya itu teman-teman. Dan di sini digambarkan oleh Storius, katanya di sini sebagai cerita yang dia buat dengan judul kematian para ksatria gitu. Nah, bagian akhir yang Anda bahas yaitu soal si Mei-chan ya. Pasti banyak yang bertanya juga, kenapa si Mei-chan ini atau sosok si Mei-chan ini juga ikut menghilang. Dia bukan sosok spesial atau gimana, hanya manusia biasa. Ini sih yang Anda tangkap ya, atau Anda duga-duga aja ya. Kalau misalkan salah ya maafkan ya. Jadi di sini kan yang Anda tangkap, si Mei-chan ini kan ya manusia biasa ya. Jadi manusia biasa yang lain juga sebenarnya terkena dampaknya, nggak cuma si Mei-chan doang. Karena sekali lagi kan Wonderworld itu hancur, dunia asli juga ikut hancur, udah gitu aja. Termasuk orang-orang di dalamnya. Apalagi si Mei-chan ini kan pernah terkoneksi juga dengan Wonderworld kan ya sebelum ini, dan juga apalagi dia pernah jadi Megiddo. Jadi ini orang-orang yang pernah terkoneksi dengan Wonderworld itu sama seperti kayak ibu editor atasannya itu loh. Ya, yang pernah dia melihat sosok Wonderworld dari jendela. Nah, itu dia udah terkoneksi gitu. Jadi mungkin aja dia sosoknya juga ikut menghilang di sini ya. Nah, di bagian akhir si Mei-chan ini entah menemukan hasil tulisan Toma yang dia baca sampai akhir sampai menangis kan di sini. Ini nggak ada terjemahannya, mohon maaf ya. Tapi ini sepertinya sih kisah para ksatria atau kisah si Toma dengan kawan-kawannya yang dia tulis dalam sebuah tulisan gitu ya. Terus penggambarannya di sini benar-benar hening banget ya. Jadi biar masuk maknanya juga, dan dia bilang katanya akan melakukan apa yang dia bisa di sini. Nah, mau diapain itu karyanya si Toma gitu ya? Penasaran juga. Bisa jadi Wonder Almighty. Jadi apa? Almighty Wonderite Book itu. Iya nggak sih? Anda baru kepikiran loh. Pas nulis skrip Anda nggak kepikiran. Bisa jadi nggak sih? Andilnya si Mei-chan kayak gitu. Jadi tulisannya si Toma itu kayak, ya itu kisah-kisah para ksatria dan lain-lain, dan bisa jadi Wonderite Book itu, dan nanti jadi Almighty yang nanti bakal dipakai sama si Toma di akhir-akhir. Bisa jadi nggak sih? Wah gila, Anda baru kepikiran dong. Gila sih ya. Kalau kalian ada pemikiran lain soal ini ya silakan kalian komentarin juga di bawah lah ya. Gila, baru kepikiran loh. Bisa jadi sih kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan prediksi Anda salah ya maafkan aja gitu. Jadi entah bagaimana tuh prosesnya biar bisa jadi si Almighty Wonderite Book nanti ya. Nah, episode minggu depan semoga masih tetap intens pastinya ya teman-teman ya. Karena jujur episode ini juga bagus banget menurut Anda. Jujur sampai ending Anda belum bisa nebak bakalan seperti apa. Jadi masih deg-degan juga ya. Walaupun nanti mungkin akhirnya ya emang ada damai gitu. Semuanya damai, semuanya jadi tentram lagi. Dunia tidak jadi hancur. Cuman kayak bagaimana? Gitu aja sih, deg-degan gitu ya. Apakah semuanya mati? Jadi cuman tersisa Toma doang? Apakah semuanya mati? Toma juga termasuk yang mati? Jujur Anda nggak tahu sama sekali teman-teman ya. Dan episode minggu depan juga Anda lihatnya udah ketar-ketir lihat previewnya. Si Babang Windah ambruk, si Angela May juga ambruk. Aduh, pada tumbang lah semuanya gitu ya. Masih dalam edisi melawan si Lord of Voice itu ya. Ya udah gitu aja teman-teman untuk pembahasan Anda untuk episode 45. Jadi nanti Anda bakal bahas episode 46 ya. Jadi wah gila sih.
Jadi setiap nonton Anda tuh harus merenung dulu gitu. Baru bisa bikin skrip dan segala macam, baru bisa bikin pembahasannya di sini. Ya udah segitu aja teman-teman. Kalau misalkan ada kesalahan atau yang wajib dikoreksi ya silahkan kalian tambahkan aja di kolom komentar. Ayo kita diskusi sama-sama lagi untuk episode Kamen Rider Saber ini. Jadi dipuas-puasin dulu sebelum Saber tamat. Mumpung lagi bagus-bagusnya, mumpung lagi up-upnya. Terima kasih juga buat pendapat dan komentar kalian di episode sebelumnya. Luar biasa sekali antusiasnya. Jadi emang ketika rame, bahas-bahasnya juga rame ya. Dan juga kalian diskusinya banyak banget teori-teorinya yang benar-benar luar biasa. Jadi Anda nggak mau, ya udah nggak mau upload terus tinggal aja udah nggak mau. Tapi Anda di situ upload, suka baca-baca komentar juga. Karena itu jadi masukan yang benar-benar bagus banget menurut Anda ya. Karena kalian juga ternyata punya teori-teori yang Anda suka nggak kepikiran gitu ya. Jadi sekali lagi di sini Anda cuman jadi perantara aja sih ya. Sekali lagi sih kita tetap bahas sama-sama gitu ya. Ya udah gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Menghitung hari Saber tamat. Aduh sedih sih, asli sedih ya. Jadi ayo sekali lagi kita diskusi, kita puas-puasin selama kita bisa ya sebelum revise. Terima kasih banyak teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram Anda di @rezaalexandre dan juga di Agenza Plus. Dan bye bye guys.